Shalom, 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 shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Minggu tanggal 12 Juni tahun 2022. Sejahteralah hidup kita di sepanjang hari yang luar biasa ini, karena kita akan kembali berjumpa dalam ibadah di rumah Tuhan. Namun tetap gereja kita masih terus mewadahi jemaat Tuhan yang memang harus beribadah secara online, karena kondisi kesehatan dan fisik saudara, serta mungkin alasan-alasan yang urgent lainnya. Percayalah, Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya atas kita saat kita memuji dan menyembah-Nya, dan Tuhan akan bicara kepada kita lewat firman-Nya yang akan dibentangkan. Terpujilah nama Tuhan. Baiklah, sebelum kita lebih jauh mempersiapkan diri untuk datang ke rumah Tuhan dan beribadah, izinkanlah kembali Tuhan bicara melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan tetap kita ambil dari pembacaan 66 hari bersama Yesaya. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-44, maka kita akan membaca kitab Yesaya pasal yang ke-44, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Judul perenungan kita pagi hari ini, Milik Kepunyaan Tuhan. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua dengan judul perikop, Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang dengarkanlah hai Yakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan, yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Saudara, pahamilah bahwa menjadi milik Tuhan berarti kita selalu berada di sisinya. Amin. Jika dalam kondisi tidak aman, kita tidak takut, karena Tuhan selalu sigap untuk meraih dan menggenggam kita dengan tangan-Nya. Kita dijaga dan dirawat-Nya karena kita adalah milik-Nya yang paling berharga. Israel yang disebut sebagai keturunan Yakub adalah umat yang telah dipilih oleh Tuhan. Dia membentuk mereka sejak dalam kandungan. Dia sanggup mengadakan keajaiban dalam karya-Nya, juga memberkati mereka dengan roh-Nya dan masa depan yang baik. Umat Israel merasakan pemeliharaan Allah sudah terbukti sejak leluhur mereka hingga dapat berkata, "Aku kepunyaan Tuhan." Saudara bisa lihat di dalam ayat pertama sama dengan ayat yang kelima. Menyandang nama Israel berarti menjadi umat milik Tuhan, Allah semesta alam yang menjadi raja dan penebus bagi mereka. Jika umat Israel sudah membuktikannya di antara bangsa-bangsa, siapakah yang kuasanya seperti Allah Israel? Tidak ada, bukan? Dialah satu-satunya Allah yang maha kuasa. Tidak ada Allah lain yang mampu menyamai kuasanya. Karena itu, meski musuh dan bahaya mengancam, Tuhan berfirman, "Janganlah gentar dan janganlah takut. Dialah gunung batu yang menyertai dan melindungi mereka selama-lamanya." Saudara, Tuhan yang samalah yang juga menjadikan kita menjadi umat-Nya. Dalam gelombang dan badai kehidupan, Dialah Allah yang berkuasa menaklukkan dahsyatnya ancaman. Dialah Allah yang meraih umat kepunyaan-Nya, memberikan penghiburan dan pertolongan, agar kita dapat melewati serta menghadapi semua tantangan hidup. Kita sungguh aman sebagai milik-Nya. Kita dipegang oleh tangan-Nya hingga kita mampu melewati segala sesuatu, berjalan dengan kekuatan dan tangguh tanpa menjadi gentar dan takut. Berbahagialah karena kita ini milik-Nya, dan terpujilah nama Tuhan. Kita sungguh bersyukur karena kita adalah kepunyaan Tuhan, Sang Raja dan Penebus kita. Amin. Terlebih di hari yang spesial ini, jika hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan, datanglah dengan penuh ucapan syukur. Persembahkanlah sesuatu yang terbaik bagi Tuhan dalam pujian penyembahanmu, kehadiranmu, waktumu, dan hatimu yang akan diisi oleh firman. Karena sebuah kesadaran kalau saudara adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan ketika kita percaya kita milik kepunyaan Tuhan, tidak ada satupun yang menakutkan bagi kita. Dan kalaupun saudara memiliki masalah yang berat dan begitu genting, mari sujud dan menyembahlah kepada Allah. Karena sebagai milik kepunyaan-Nya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Datang dan beribadahlah dengan sungguh hati kepada Tuhan. Sebagai tanda kita mengucap syukur atas kepemilikan-Nya bagi hidup kita. Doaku bagi sidang jemaat Tuhan yang hari ini akan mengambil bagian dalam pelayanan. Lakukanlah sebagai ucapan syukurmu, karena kita adalah milik kepunyaan-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sekali lagi sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya.
bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Doaku bagi sidang jemaat Tuhan yang akan berjalan dari rumah menuju rumah Tuhan, Tuhan menyertai perjalanan saudara. Sampai pada akhirnya kita berjumpa di rumah Tuhan, serta kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah sepanjang hari ini setelah kita beribadah. Di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Percayalah bahwa hari ini Tuhan akan melakukan sesuatu bagi hidupmu dalam ibadah kita. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu.